Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah, nomor induk mahasiswa 1904317. Saya berasal dari jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan tugas tentang sistem informasi manajemen. Di sini saya akan menjawab beberapa soal dari beberapa buku. Yang pertama dari buku Kelly. Soalnya bisa dilihat tuh apakah big data benar-benar menjadi masalah tersendiri atau apakah penggunaan kontrol dan keamanan data merupakan masalah yang sebenarnya? Berikan contoh spesifik untuk mendukung jawaban. Nah, jadi big data bukanlah menjadi masalah tersendiri karena merupakan aspek yang sangat berharga bagi sebagian besar perusahaan di dunia. Big data memungkinkan perusahaan untuk memiliki akses ke pola dan informasi yang sebelumnya tersembunyi karena banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengungkapkan data ini. Nah, perusahaan menginvestasikan jutaan atau lebih pada database dan perangkat lunak yang dapat memproses big data ini. Ini memberi mereka akses ke informasi berharga yang mereka butuhkan agar bisnis mereka berhasil. Nah, yang menjadi masalah terletak pada keamanan dan kontrol. Keamanan dunia maya cyber adalah salah satu masalah terbesar yang sedang meningkat. Contohnya adalah serangan keamanan pada target. Peretas mencuri semua informasi yang tersimpan di dalam basis data target, termasuk informasi pelanggan seperti informasi kartu kredit, nama, alamat, identitas, dan lain-lain. Jadi big data bukanlah masalah, namun masalah yang ada adalah pada keamanan dan kontrol jauh lebih penting. Soal yang nomor 2 itu apa implikasi dari memiliki uh, incorrect data point di big data. Apa implikasi dan data pelanggan yang salah atau terduplikasi? Seberapa berharganya keputusan yang didasarkan pada informasi yang salah yang berasal dari data yang salah atau from incorrect data. Nah, jadi poin data yang salah dalam big data itu dapat menyebabkan perusahaan membuat keputusan bisnis berdasarkan poin yang salah ini. Jadi yang dapat berdampak negatif pada perusahaan. Nah, efek negatif juga dapat terjadi dengan data pelanggan yang salah dan duplikat karena ini dapat mempengaruhi seberapa baik atau buruk perusahaan dapat berhubungan dan bersosialisasi dengan pelanggannya. Nah, informasi yang salah yang berasal dari data yang salah dapat dengan mudah membalikkan bisnis. Misalnya, jika seorang karyawan lupa memperbarui database dengan apa yang dibutuhkan bisnis untuk mendapatkan stok, nah bisnis mungkin kehilangan pelanggan karena mereka akan mencari tempat lain untuk membeli produk yang stoknya habis. Selanjutnya soal nomor 3, jelaskan mengapa manajemen data master sangat penting di perusahaan yang memiliki banyak sumber data. Jadi, master data management ini memungkinkan perusahaan untuk memiliki semua data mereka di satu tempat, sehingga mereka dapat dengan mudah mengakses data daripada harus menjalankan melalui beberapa sumber data untuk mendapatkan informasi. Selanjutnya soal dari buku Balzan. Soal pertama itu apa itu virtualisasi dan bagaimana hal itu membantu mendorong era big data era. Jadi virtualisasi itu adalah pembuatan versi virtual sumber daya komputasi seperti sistem operasi, server, perangkat penyimpanan atau sumber daya jaringan. Nah, ini telah membantu big era data karena sekarang memungkinkan untuk memvirtualisasikan data sehingga dapat disimpan secara efisien dan hemat biaya. Soal yang kedua yaitu apa itu distributed computing dan bagaimana hal itu membantu dan mendorong big data era. Proses komputasi atau terdistribusi dan mengelola algoritma di banyak mesin dalam lingkungan komputasi. Nah, ini dapat berbagi sumber daya mulai dari memori ke jaringan hingga penyimpanan. Soal yang ketiga yaitu mengapa bisnis menjadi kaya data tetapi miskin informasi atau be data rich but information poor. Nah, jadi meskipun dibanjiri data, banyak organisasi kaya akan data tapi miskin informasi. Hal itu disebabkan karena pertumbuhan yang pesat dari akumulasi data sebuah bisnis atau perusahaan telah menciptakan kondisi yang sering disebut sebagai rich of data but poor of information. Artinya di sini data yang terkumpul di perusahaan itu tidak dapat digunakan untuk aplikasi yang berguna karena kumpulan data itu dibiarkan begitu saja seakan-akan kuburan data atau data tombs. Nah, investasi yang besar di bidang IT untuk mengumpulkan data berskala besar ini perlu dijustifikasi dengan didapatnya nilai tambah dari kumpulan data ini. Nah, analisis didasarkan pada informasi, bukan data. Nah, dengan informasi, memahami konteks.
Jadi, karena hal itu, perusahaan tidak memiliki kemampuan analitis yang bermanfaat dan berbayu secara konsisten di seluruh perusahaan. Nah, pelaku besar yang membatasi inisiatif BI adalah mendapatkan data ke dalam bentuk yang dapat digunakan, dianalisis, dan diubah menjadi informasi. Beberapa faktor yang menahan keuntungan informasi adalah sistem yang tidak kompatibel dan data operasional tidak selalu dapat ditanyakan. Soal yang keempat dari buku Balzan yaitu apa itu data warehouse dan mengapa bisnis ingin menerapkannya. Jadi sebuah gudang data atau data warehouse adalah kumpulan informasi logis dikumpulkan dari banyak database operasional yang mendukung kegiatan analisis bisnis dan tugas pengambilan keputusan. Nah, tujuan utama dari gudang data adalah untuk menggabungkan info di seluruh organisasi ke dalam satu saluran sedemikian rupa sehingga orang yang membutuhkan info tersebut dapat membuat keputusan dan melakukan analisis bisnis, dan ini juga meningkatkan operasi bisnis dan menganalisis tren. Jadi data warehousing ini adalah alat intelijen bisnis yang semakin penting, yang kalau diterapkan mungkin organisasi untuk memastikan konsistensi, membuat keputusan bisnis lebih baik, dan meningkatkan laba mereka. Selanjutnya dari buku Loudon, ini dari kasus database where the data aren't there. Nomor 1, yaitu tentukan masalah yang dijelaskan dalam kasus ini, seberapa serius masalah itu. Jadi, masalah yang terjadi dalam kasus ini adalah terdapat beberapa pokok permasalahan yang mampu menyebabkan kerusakan serius. Permasalahan pertama yaitu AU gagal mencatat dokumen tersebut dalam database Pusat Informasi Kejahatan Nasional Biro Investasi Federal yang digunakan oleh sistem pemeriksaan internasional untuk menandai pembelian senjata yang dilarang. Nah, kelalaian ini memungkinkan Kelly untuk lulus pemeriksaan latar belakang dan membeli senjata, dan hal ini juga mendukung terjadinya tragedi penembakan yang terjadi di First Baptist Church. Kedua, Angkatan Udara mengakui bahwa mereka tidak memberitahu otoritas federal tentang hukuman kekerasan dalam rumah tangga yang seharusnya mencegah Kelly membeli petugas pemadam kebakaran. Ketiga, kesenjangan besar dalam berbagai informasi antara militer dan Departemen Kehakiman telah menciptakan titik buta dalam pemeriksaan latar belakang veteran, memungkinkan mereka yang dilarang memiliki data untuk mendapatkan izin. Mereka percaya bahwa kegagalan untuk menandai Kelly lebih mungkin menciptakan kesalahan sistematik daripada kesalahan satu kali. Yang terakhir, karena sejarah kriminal yang tidak lengkap atau hilang, membuat sulit untuk menentukan apakah seorang harus dilarang memperoleh senjata. GAO melaporkan bahwa antara tahun 2006 dan 2015, sekitar 6.700 petugas pemadam kebakaran salah dipindahkan ke individu dengan catatan kekerasan dalam rumah tangga dan sangat berbahaya. Nah, apabila keempat poin permasalahan ini tidak segera diatasi, maka akan tetap menimbulkan kasus yang serupa seperti Kelly, sehingga angka kriminalitas juga akan mengalami peningkatan dalam keamanan sipil terancam. Selanjutnya, soal nomor 2 yang ditanyakan yaitu faktor manajemen, organisasi, dan teknologi apa yang berkontribusi terhadap masalah ini. Untuk manajemen sendiri, yaitu yang menjadi faktor permasalahan pihak manajemen ialah kurangnya komunikasi dalam pembaruan dan validitas manajemen. Pemeriksaan latar belakang FBI tahun 1989 tidak tercatat keyakinannya dalam hal ini. Kontrol yang memadai yaitu penyaringan latar belakang basis data NCIC. Catatan tidak ada untuk mencegah Kelly membeli senjata, dan Simpson menambah keyakinan ke dalam laporan kasusnya. Selanjutnya, jika kekerasan dalam rumah tangga dan isu-isu serupa dipertimbangkan dalam keputusan dalam melarang seorang membawa atau membeli senjata, mereka dapat mencegah serangan tersebut. Untuk organisasi ini tidak membuat garis besar situasi kritis yang efektif di mana seharusnya ditunjukkan dalam catatan database penyaringan FBI. Organisasi perlu mengidentifikasi dan memperbaiki data yang salah dan menetapkan rutinitas yang lebih baik untuk input dan pengeditan. Seperti yang dijelaskan dalam kasus ini bukan kesalahan satu kali. Di sisi lain, ini adalah kesalahan sistemik yang dapat terjadi lagi jika pelanggan yang secara jelas menunjukkan bahwa seorang agresif seperti kekerasan dalam rumah tangga. Dalam mengelola data, langkah-langkah harus diambil untuk memastikan bahwa data dan database organisasi akurat dan tetap dapat diandalkan. Nah, data yang tidak akurat, tidak tepat waktu, atau tidak konsisten dengan sumber informasi lain menyebabkan keputusan yang salah atau bahkan potensi hasil yang berbeda seperti dalam kasus Simpson. Untuk teknologi, yaitu NCIC adalah clearinghouse elektronik data kejahatan yang dapat dimanfaatkan oleh hampir setiap lembaga peradilan pidana nasional. Hal ini membuat sistem sempurna untuk menjalankan pemeriksaan latar belakang dan laporan secara cepat. Satu-satunya kelemahan yang mungkin terjadi jika tidak digunakan secara efektif.
Nah, faktor rumusan lainnya ialah adanya kesenjangan dalam database yang mempengaruhi aspek lain dari penegakan hukum seperti hukuman dan pembebasan bersyarat. Untuk yang terakhir, itu apa dampak politik dan sosial dari pencatatan yang tidak lengkap dalam database FBI, NCIC, dan NICS. Nah, dampak politik. Untuk dampak politiknya itu beberapa catatan tidak pernah masuk ke dalam database dan lainnya yang tidak lengkap atau tidak jelas. Nah, sistem pencatatan yang tidak lengkap di mana pemeriksaan senjata sistem pemeriksaan latar belakang kriminal internasional saat ini dan program investasi latar belakang keamanan nasional bergantung yang berdampak pada keadilan dan kualitas persetujuan dan proses putusan yang mengakibatkan kesalahan memberi orang akses ke senjata dan informasi keamanan nasional. Pada akhirnya, pencatatan yang tidak lengkap juga mempengaruhi peraturan pemerintah tentang apa yang harus dicatat di NICS. Hal ini mempengaruhi kebijakan dan proses untuk mengelola ketersediaan, kegunaan, integritas, dan keamanan data. Untuk dampak sosial sendiri, yaitu kegagalan yang disebabkan oleh sistem pencatatan dan database dapat membuat salah menilai dalam kasus ini. Orang percaya bahwa database pencatatan nasional menyediakan sumber daya yang mengumpulkan dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan ketersediaan dan kelengkapan informasi catatan yang bergantung pada catatan yang sama yang akan mengalami kesenjangan yang mengakibatkan konsekuensi yang berpotensi bencana. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.